Gerakan perlawanan Hamas dikabarkan menyetujui proposal gencatan senjata di jalur Gaza. Hal itu seusai pihak Israel menyatakan bahwa ajuannya ke pihak Hamas ada final. Mereka mengancam akan menyerbu Rafah jika ajuan ini kembali ditolak pihak Hamas. Namun belum diketahui apakah Israel akan tetap menginvasi Rafah jika Hamas menyetujui proposal gencatan senjata tersebut. Adapun tawaran itu berupa jeda pertempuran selama 40 hari. Selain itu juga terdapat kemungkinan pembebasan ribuan tahanan Palestina dengan imbalan sandera Israel. Israel juga menyebut akan memfasilitasi masuknya bantuan kemanusiaan, bahan bantuan dan bahan bakar ke jalur Gaza. Diketahui tawaran itu disampaikan pihak Mesir kepada pimpinan gerakan Hamas pada Jumat 26 April. Seorang pejabat Israel mengatakan pihaknya menunggu jawaban pada Rabu 1 Mei 2024 untuk memutuskan apa yang kemudian akan terjadi. Kelompok pejuang bersenjata Palestina, Brigade Mujahidin, menghancurkan sebuah situs militer di Gaza Tengah dengan rentetan roket jarak pendek. Serangan itu dilakukan bersama dengan Brigade Martir Abu Ali Mustafa, kelompok bersenjata Palestina lainnya. Sementara itu, tentara Israel mengumumkan kematian tentara keempat yang tewas di dekat Kerem Shalom, Israel Selatan. Hal itu menyusul kabar tewasnya 3 tentara Israel dalam serangan roket yang diklaim oleh Hamas. Hamas mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap penyeberangan Kerem Shalom ke Gaza. 10 rudal diluncurkan dari Rafah menuju area penyeberangan. Penyeberangan itu pun saat ini ditutup untuk truk bantuan. Diketahui lebih dari 1 juta warga Palestina berlindung di Rafah. Tak lama setelah serangan Hamas, Israel menghantam sebuah rumah di Rafah yang menewaskan 3 orang. Hamas membantah tuduhan Israel yang menyebut bahwa Hamas menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia. Militer Israel mulai melancarkan serangan udara dengan menembakkan sejumlah rudal ke kota Rafah, Gaza pada Senin 6 Mei 2024. Sebelum serangan dimulai, tank milik militer Israel tampak melaju di wilayah perbatasan Rafah di Gaza. Tak lama kemudian, Israel membombardir kota Rafah. Serangan itu dilancarkan seusai 3 tentara Israel dikabarkan tewas atas serangan yang dilakukan Hamas. Serangan Israel ke Rafah dilakukan seusai Netanyahu mengusir paksa 1,2 juta warga Palestina. Netanyahu menyuruh orang-orang untuk pindah ke Muwasi, wilayah kemanusiaan yang dinyatakan Israel di dekat pantai. Tentara Israel juga menambahkan bahwa operasinya untuk memulai mengevakuasi penduduk Rafah Timur bersifat sementara dan terbatas. Israel berdalih evakuasi jutaan warga Rafah dilakukan untuk mengurangi korban jiwa akibat invasi. Perlawanan Palestina melakukan banyak operasi dengan menargetkan beberapa tempat di Israel. Hal itu dilakukan sebelum pasukan Zionis menyerang Rafah pada Senin 6 Mei 2024. Sirine di 4 kota Israel yaitu Sderot, Nir-Am, Mefalsim, dan Gevim meraung keras pada Senin malam waktu setempat. Al-Qassam meluncurkan peluncur roket ganda untuk mengganggu pasukan pertahanan Israel atau IDF. Mereka turut bekerja sama dengan beberapa faksi untuk menyelesaikan sejumlah operasi. Al-Qassam menargetkan poros Netzarim yang memisahkan jalur Gaza Utara dari wilayah terkepung lainnya. Operasi di Netzarim tak berhenti sampai di situ karena beberapa faksi lain menargetkan wilayah tersebut menggunakan roket dan mortir mereka sendiri. Sebelumnya, Kabinet Perang Israel memberi lampu hijau untuk melanjutkan invasi ke Rafah. Hal ini diumumkan kantor PM Israel setelah Hamas disebut menyetujui usulan perjanjian gencatan senjata. Tak lama setelah pengumuman itu, IDF menyatakan sudah mulai meluncurkan serangan besar-besaran yang menargetkan Rafah Timur. Kerajaan Arab Saudi memperingatkan Israel agar tidak nekat meluncurkan invasi darat ke Rafah, Gaza Selatan. Arab Saudi menilai serangan itu akan menjadi kampanye berdarah dan sistematis yang mengusir paksa warga Palestina dari Gaza. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan penargetan yang disengaja terhadap wilayah sipil merupakan pelanggaran hukum internasional dan HAM. Diketahui militer Israel telah memerintahkan sekitar 100.000 warga Palestina untuk mengungsi dari Rafah. Itu menandakan bahwa invasi darat yang telah lama direncanakan Zionis semakin mempersulit gencatan senjata. Operasi militer itu juga dikhawatirkan akan menimbulkan banyak korban jiwa. Riyadh menolak tegas pelanggaran yang dilakukan Israel. Arab Saudi mengecam Israel karena memperburuk krisis kemanusiaan dan membatasi upaya perdamaian internasional.
Kemenlu Arab Saudi juga kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk segera melakukan intervensi guna menghentikan genosida di Gaza. Badan Keamanan Yaman baru-baru ini menangkap beberapa mata-mata yang direkrut Israel dan Amerika Serikat. Mata-mata itu direkrut melalui petugas dan anggota yang berafiliasi dengan entitas intelijen yang disebut Force 400. Kelompok mata-mata itu dipimpin Ammar Affas, mata-mata yang menjadi buronan Yaman. Badan-badan keamanan Yaman mengamati aktivitas intelijen yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel serta kolaborator mereka di Laut Merah. Tak hanya itu, Badan Keamanan Yaman mengungkap bahwa mata-mata yang ditangkap juga melakukan aksi teror lainnya. Mereka merusak dan membakar kendaraan militer dan keamanan. Selain itu, mempersiapkan operasi pembunuhan menggunakan pistol berperedam dan bahan peledak. Mereka juga berupaya mengacaukan kondisi internal di Yaman. Media Badan Keamanan Yaman akan merilis beberapa pengakuan mata-mata tersebut di media nasional pada Selasa 7 Mei sore. Amerika Serikat dan Israel sejauh ini juga belum mengomentari klaim Badan Keamanan Yaman tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.